Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Putri Dwi Anggraini, mahasiswa dari Universitas Mega Rizky Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pembuatan insulin. Tapi sebelumnya, apa sih itu insulin? Kemudian untuk apa insulin itu dibuat, dan juga apa hubungan bakteri E. coli dalam pembuatan insulin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke penjelasannya. Nah, sebelumnya apa sih itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Selain merupakan efektor utama dalam homeostasis karbohidrat, hormon ini juga ambil bagian dalam metabolisme lemak dan juga protein. Nah, hormon ini bersifat anabolik yang artinya meningkatkan penggunaan protein. Untuk apa sih insulin ini dibuat? Yaitu insulin membantu mengontrol kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh. Nah, caranya dengan memberi sinyal pada sel lemak, otot, hati untuk mengambil glukosa dari dalam darah dan mengubahnya menjadi glikogen atau gula otot di sel otot, dan juga trigliserida di sel lemak dan keduanya di sel hati. Kemudian ini merupakan bentuk sumber energi yang disimpan oleh tubuh. Nah, hormon insulin merupakan bagian penting dari sistem metabolisme untuk tubuh. Nah, tanpa hormon insulin, sel-sel akan kekurangan energi dan harus mencari sumber penggantinya. Selanjutnya, dalam proses DNA rekombinan dalam pembuatan insulin, yang pertama pada proses pembuatan insulin ini, langkah pertama adalah mengisolasi plasmid dari E. coli, yaitu plasmid adalah salah satu bahan genetik bakteri yang berupa untaian DNA berbentuk lingkaran kecil. Kemudian setelah plasmid, bakteri juga memiliki kromosom. Keunikan plasmid ini adalah ia bisa keluar masuk tubuh bakteri dan bahkan sering dipertukarkan antar bakteri. Kemudian yang kedua, plasmid yang telah diisolir dipotong pada segmen tertentu menggunakan enzim restriksi endonuklease. Nah, sementara itu DNA yang diisolasi dari sel pankreas dipotong pada suatu segmen untuk mengambil segmen pengkode insulin. Nah, pemotongan ini dilakukan dengan enzim yang sama. Kemudian yang tahap ketiga, DNA kode insulin tersebut disambungkan pada plasmid. Kemudian menggunakan bantuan enzim DNA ligase. Kemudian hasilnya adalah kombinasi DNA kode insulin dengan plasmid bakteri yang disebut DNA rekombinan. Kemudian DNA rekombinan yang terbentuk disisipkan kembali ke sel bakteri. Nah, setelah itu, bila bakteri Escherichia coli ini berbiak atau berkembang biak, maka akan dihasilkan koloni bakteri yang memiliki DNA rekombinan. Kemudian yang terakhir, hubungan bakteri E. coli dalam pembuatan insulin. Nah, sebelum ditemukan teknik sintesis insulin, hormon ini hanya bisa diperoleh dari ekstraksi pankreas babi ataupun sapi, dan sangat sedikit insulin yang dapat diperoleh. Kemudian bakteri Escherichia coli transgenik yang telah dikloning dengan gen insulin sapi dapat menghasilkan hormon insulin dalam jumlah yang banyak dan juga kualitas yang baik. Setelah ditemukan teknik sintesis insulin di bidang bioteknologi ini, harga insulin bisa ditekan dengan sangat drastis sehingga bisa membantu para penderita diabetes mellitus. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pembuatan insulin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.